sudah memberikan kesabarannya untuk menanti acara pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir, berkenan rawuh meluangkan waktunya dalam rangkaian acara sosialisasi SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Sebelum kami mulai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sun amiwiti kanthi memuji asmaning Gusti Kang Maha Suci. Yang terhormat Bapak Rumadi SPJ, Kepala SMP Negeri 10 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Warga Kurikulum, Kesiswaan, Humas dan juga Sapras, dan juga pastinya wali kelas 9 yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 9 yang dalam keadaan berbahagia. Kita didampingi juga adik-adik tercinta, anak-anak kita tercinta, perwakilan dari kelas 9A sampai 9E. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di acara sosialisasi SPMB tahun 2026-2027 serta kegiatan penyerahan siswa ke wali murid kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada
pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang tepatnya ini, akan dibuka dengan pembukaan. Dilanjutkan adalah sosialisasi SPMB, dan dilanjutkan adalah pelepasan atribut siswa kelas 9. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu doa penutup, dan kegiatan akan diakhiri dengan pembagian raport dan SK raport oleh Bapak Ibu Wali kelas. Untuk itu monggo kita awali kegiatan pada kesempatan pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sosialisasi SPMB yang pada waktu kali ini akan disampaikan oleh Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri 10 Surabaya. Kepada beliau Ibu Sri Wahyuni disilahkan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang menjelang siang ini Bapak Ibu masih memberikan kesempatannya, waktunya untuk hadir ya Bapak Ibu. Insya Allah ini adalah pertemuan terakhir. Jadi kami sengaja untuk mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti acara hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Bapak Rumadi, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 10 Surabaya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, Wali Murid kelas 9 dan anak-anakku kelas 9 yang menjadi perwakilan yang kami cintai. Untuk kali ini kami memberikan sosialisasi Bapak Ibu. Sebenarnya ini sosialisasi yang dibutuhkan itu tidak hanya ke SMP, ke SMA, namun juga dari SD ke SMP itu juga mungkin ada salah satu keluarga yang juga membutuhkan informasi. Nanti kami juga akan memberikan informasi sedikit nih. Jadi Bapak Ibu, untuk kepentingan siswa kelas 9 yang nanti akan menghadapi SPMB, jadi sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027, maka di sini kami akan memberikan informasi nih Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran yang Bapak Ibu nanti dan putra putrinya yang nanti akan laksanakan. Jadi yang pertama diawali oleh verifikasi. Jadi untuk awal kami akan singkat karena waktu juga tidak terlalu banyak nih Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran itu diawali dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini sudah dilakukan oleh putra putri Bapak Ibu yang nantinya menjadi syarat untuk pengambilan PIN. Nah, untuk verifikasi diharapkan tidak ada yang salah nilai. Kalaupun ada salah nilai bisa diberi kesempatan untuk pembetulan. Namun alhamdulillah untuk siswa di kelas 9 ini semuanya sudah selesai. Nah, nanti untuk berikutnya saya langsung saja ya Bapak Ibu. Ini semuanya ada di webnya SPMB Jatim ya Bapak Ibu. Jadi semua persyaratan, kemudian tata cara ini sudah ada di webnya SPMB. Jadi saya mulai dari pelaksanaan pendaftaran, pra pendaftaran. Jadi Bapak Ibu putra putri jenengan sudah melewati untuk sampai ke pembetulan nilai. Nah, ini karena tidak dilakukan karena sudah selesai, sudah cocok semuanya antara rapor print out yang Bapak Ibu selalu terima di akhir semester dan kenaikan kelas
dan kemudian SK Rapor dan yang ada di web SPMB ini sudah dilaksanakan sampai tanggal 21 Mei. Nah, nanti kalau ada pembetulan itu nanti ada di 21 sampai hari ini. Namun karena tidak ada, berarti ini dilewati saja. Nah, setelah ini yang tidak kalah penting, karena kalau tidak dilakukan terlewat harinya maka tidak bisa mendaftar, yaitu pengambilan PIN. Pengambilan PIN ini ada dua cara Bapak Ibu. Jadi ada secara online, ada secara offline. Jadi kalau secara online berarti Bapak Ibu nanti masuk ke web SPMB Jatim, di situ ada pra pendaftaran. Nah, di situ ada menu pengambilan PIN. Nanti Bapak Ibu bisa memenuhi persyaratan dulu, termasuk titik lokasi, mengupload KK dan keperluan yang ada di SMA atau SMK yang dituju. Oke. Jadi kalau misalkan ada persyaratan di dalamnya itu apa saja, monggo disiapkan scan-nya yang bagus, yang jelas, kemudian diunggah. Nah, di sana nanti Bapak Ibu secara online akan dapatkan hari dan sekolah yang akan melakukan verifikasi secara offline. Oke. Jadi tidak perlu risau di mana tempat verifikasi, itu nanti secara online setelah Bapak Ibu mengunggah dan mengupload semua yang diperlukan, maka akan muncul hari apa Bapak Ibu datang ke sekolah. Jadi tidak perlu langsung datang ke sekolah dulu, harus online dulu. Oke. Sesuai dengan harinya, kemungkinan mungkin ada jam, kami juga masih dapat informasi karena yang bisa masuk itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kami sebagai sekolah, pihak sekolah tidak bisa untuk mengikuti itu karena memang kita nggak punya akses ke sana, gitu ya. Jadi ada informasinya, ada tertera hari pengambilan PIN yang untuk validasi dan verifikasi di SMA SMK terdekat. Oke. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa ke sekolah itu pada hari yang telah ditentukan. Nah, ini jadwalnya untuk yang pengambilan PIN secara online itu mulai tanggal 28. Oke. Itu di rumah ya Bapak Ibu, bukan di sekolah ya, di rumah mulai tanggal 28 sampai tanggal 9 Juni, 28 Mei sampai tanggal 9 Juni. Ini secara online. Oke. Nah, secara online sudah dilakukan, maka secara offline itu didapat dari online tadi Bapak Ibu. Mau kemana, di tempat mana untuk verifikasi dan validasinya. Nah, baru Bapak Ibu membawa persyaratan ke tempat itu dan kemudian mengadakan atau melakukan verifikasi dan validasi, termasuk penitikan lokasinya harus tepat, nilainya juga akan dicek lagi. Oke. Jangan risau kalau misalkan ada yang salah juga masih bisa dibetulkan. Nah, apabila sudah dilakukan seperti itu, maka nanti tim operator dari SMA SMK itu nanti akan ngeklik bahwa sudah selesai verifikasi dan validasi, maka hari berikutnya kemungkinan itu bisa mengunduh PIN-nya. Nah, PIN inilah yang nanti dipakai untuk mendaftar di semua jalur Bapak Ibu. PIN hanya satu, tidak berulang kali. Bisa dipakai sampai terakhir pendaftaran. Begitu. Nanti ada 4 tahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Ini untuk yang masuk ke SMK keahlian tertentu, ini juga ada syarat tes kesehatan. Oke. Semuanya harus dipenuhi Bapak Ibu sehingga akan terbit PIN. Nah, untuk pendaftaran jalur yang pertama itu dimulai tanggal 11 sampai 12 Juni. Jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Terlewat 1 menit saja itu sudah tertutup. Karena ini sistemnya adalah online. Jadi tidak ada perpanjangan waktu. Nah, kalau sudah mendaftar, maka penutupannya di tanggal 12 jam 21, ya, bukan jam 23.59 biasanya. Ini jam 21, jam 9 malam itu sudah ditutup. Tanggal yang terakhir. Kemudian pengumuman dan kemudian cetak bukti penerimaan oleh calon murid baru. Kemudian langsung daftar ulang di hari yang sama atau sampai maksimal tanggal 15 jam 4 sore. Oke. Ini yang tahap pertama, yaitu jalur domisili. Jalur domisili ini adalah jalur SMA SMK, ya, ini dijadikan satu. Jadi kalau memilih SMA ya berarti tidak bisa mengikuti SMK. Kalau mengikuti SMK berarti tidak bisa mengikuti SMA karena ini dibarengkan Bapak Ibu. Nah,
nanti kuota di SMA dan SMK itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Karena antara SMA dan SMK ini berbeda. Oke, nanti berikutnya kami akan jelaskan. Kemudian tahap yang kedua, ini adalah jalur afirmasi mutasi orang tua, jalur prestasi hasil lomba SMA, SMK. Ini juga jadi satu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mengambil SMA dan SMK secara bersamaan. Karena ini waktunya sama, di tanggal 17 dan 18 Juni. Oke, tetap sama di akhir penutupan jam 21.00. Ini diingat waktunya ya Bapak Ibu. Jadi jalur afirmasi ini itu ada beberapa perbedaan dengan tahun kemarin, ya. Jadi nanti bisa diperhatikan juga. Sampai daftar ulang ini mohon diikuti apabila telah diterima. Kalau misalkan belum diterima Bapak Ibu bisa ke jalur yang ketiga. Nah, jalur yang ketiga ini baru berbeda, yaitu nilai prestasi akademik. Okay. Jadi ini SMA dulu, tahap yang ketiga, yang pertama dulu adalah SMA, baru berikutnya SMK. Nah ini boleh ketika tidak diterima di SMA, maka boleh mengikuti yang ada di SMK. Selama masih belum diterima, maka sistem akan membolehkan putra putri jenengan untuk daftar di semua jalur. Tapi apabila sudah diterima, Bapak Ibu, terus tidak daftar ulang, akhirnya kan dicoret ya Bapak Ibu, maka tidak bisa mengikuti di jalur berikutnya Bapak Ibu. Jadi misalkan anaknya nggak suka, putranya nggak suka, kemudian tidak daftar ulang, nanti tunggu di jalur berikutnya, itu sudah terblok Bapak Ibu. Sistem akan memblok sehingga tidak bisa daftar di jalur berikutnya. Jadi hati-hati untuk memilih. Oke. Tapi kalau yang belum diterima di jalur yang pertama dan kedua, ini nanti masih terbuka kesempatan untuk memilih tahapan yang berikutnya. Begitu. Oke. Nah, ini juga tanggal 24, 25 terakhir tanggal 25 pukul 21.00. Ini sampai pengumuman dan daftar ulang. Oke. Ini sudah kami share sebenarnya sejak jauh-jauh hari ya Bapak Ibu. Tapi ya kita butuh apa ya istilahnya penekanan lagi supaya tidak, karena ini sudah mendekati waktu pendaftaran. Karena memang untuk sistem itu memang sistemnya itu nggak bisa diperpanjang sedikit, atau mungkin kalau masuk ke sekolah itu ditotok ya dimintai dengan cara sedikit aja perpanjangan waktu. Kalau ini sistem nggak bisa Bapak Ibu. Okay. Kemarin ada murid kami yang tidak verifikasi nilai itu waktunya habis kurang 1 menit, lebih dari 1 menit itu sudah nggak bisa. Sehingga harus kemana? Masih bisa kesempatannya, tapi di dinas provinsi. Jadi tidak bisa lagi online dengan HP-nya sendiri atau di sekolah, begitu. Jadi yang kemarin verifikasi untuk nilai raport memang sengaja, memang itu tanggung jawab orang tua dan siswa, namun kami di sini mendampingi. Jadi raport dan SK raport sama-sama dicocokkan oleh siswa dan kemudian mereka nge-fit sendiri kalau sudah cocok. Jadi kami pastikan bahwa semuanya harus verifikasi. Yang belum verifikasi nggak masuk Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak bisa kuasa apa-apa. Orang tuanya juga sudah diinfokan, siswanya juga sudah diinfokan, tapi tidak merespon. Jadi akhirnya ya terlambat. Tapi insya Allah masih bisa diperbaiki. Namun untuk pendaftaran ini ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, walaupun ke dinas pun nggak bisa. Begitu, oke? Jadi ini tolong waktunya juga diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah SMK. Nah, SMK ini mulai 30 Juni sampai 1 Juli dan terakhir 1 Juli 21.00, oke? Sampai berikutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk pengambilan PIN nanti disiapkan di Bapak Ibu beberapa persyaratan, fotokopi KK. Kalau misalkan ada yang kehilangan KK atau hal yang lain yang tidak bisa untuk menunjukkan KK, maka pakai surat SKD, oke? Surat keterangan domisili. Kemudian fotokopi SKL, kemudian hasil TKA. Ini sampai hari ini, sampai jam ini masih belum muncul Bapak Ibu. Kemungkinan nanti sore, oke? Nanti kita akan infokan, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengcopy atau mengprint gitu ya. Tapi dari kami nanti akan diberikan begitu. Karena memang belum keluar sampai jam ini.
untuk beberapa siswa yang masuk di inklusi ini, alhamdulillah di sini tidak ada nih, jadi tidak perlu untuk dokter ini. Kemudian untuk yang mengikuti jalur perpindahan orang tua ini, maka SK penugasan orang tua juga dibawa. Kemudian untuk di SMK yang jurusan tertentu itu juga membawa tes kesehatannya juga. Termasuk di sini adalah surat pernyataan dari calon murid dan orang tua. Ini formatnya semuanya sudah ada di SPMB Jatim. Format, jadi tidak perlu membuat sendiri Bapak Ibu, sudah ada formatnya, tinggal tanda tangan, di print tanda tangan. Ya. Ini semuanya baru bisa dipergunakan untuk melakukan pendaftaran, begitu. Nah, di sini untuk kuota, ya, jalur pelaksanaan tahap 1, 2, 3, dan 4 secara singkat seperti ini Bapak Ibu. Untuk jalur domisili SMA itu 35%. Okay. Kemudian SMK ini adalah 10%. Nah, untuk SMA Bapak Ibu yang memilih jalur SMA walaupun jalur domisili, maka untuk prioritas pemerikatannya itu adalah nilai prestasi akademiknya, nilai kemampuan akademiknya, di mana 60% adalah dari SK rapor rata-rata itu, dan kemudian plus 40% dari nilai TKA. Jadi diurutkan dari yang nilai tertinggi di sekolah tersebut. Jadi walaupun ada yang mengatakan, loh ini jarak saya lebih dekat daripada siswa ini, tapi kok yang diterima ini, berarti nilai TKA-nya lebih bagus. Atau nilai kemampuan akademik, ya, 60% rapot dan 40% TKA itu lebih bagus sama ini. Begitu. Karena memang tahun ini perbedaannya dari tahun kemarin, kalau domisili murni semuanya adalah jarak. Jadi entah nilai berapapun tidak diperhitungkan, hanya jarak saja mana yang terdekat. Diambil 35%, maka itulah yang diterima. Tapi sekarang ada yang pertama adalah nilai kemampuan akademik dulu Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau misalkan ada yang sama, maka yang kedua adalah domisili. Jarak yang paling dekat yang mana. Kemudian ternyata sama, kan kemungkinan ada seperti itu. Oke. Jadi kalau sama, maka yang ketiga adalah usia. Kalau usianya sama juga, nah ini kebetulannya yang luar biasa nih. Sama juga, maka yang ketiga adalah yang paling cepat mendaftar. Oke. Jadi yang paling cepat mendaftar itu menjadi kemungkinan apabila terjadi kesamaan dari poin 1 sampai poin 3. Nah, sehingga untuk SMA ini benar-benar tidak murni domisili. Jadi nilai itu menentukan untuk diterimanya di jalur domisili SMA. Untuk SMK tidak Bapak Ibu, okay? Nah, untuk SMK karena cuma 10%, okay? Lebih banyak di jalur prestasi nilai. Sehingga di sini untuk SMK itu masih pertama prioritasnya adalah jarak. Baru yang kedua usia, baru yang ketiga mana yang paling cepat mendaftar. Oke, jadi tolong diperhatikan. Kemudian tahap yang kedua afirmasi. Untuk afirmasi SMA ini 30%. Ini nanti terbagi berbagai macam Bapak Ibu. Oke, jadi ada 20% yang memang dari keluarga tidak mampu, yang 13% itu untuk murni tidak mampu dari jarak. Kemudian kalau yang 7% ini dari nilai Bapak Ibu. Jadi nanti dari 30% ini di SMA itu akan diurut dari yang nilainya yang tertinggi, nilai gabungannya atau nilai kemampuan akademik. 7% diambil dari yang tertinggi, kemudian sisanya itu adalah dari jarak, 13%-nya. Begitu. Jadi nilai yang boleh masuk di 7% itu yang nilai kemampuan akademiknya adalah 85 rata-ratanya. Jadi tergantung nanti nilai TKA-nya berapa. Kalau siswa ini kemudiannya sudah bisa menghitung 60% dari rapot ya, tinggal ditambah 40%. Nah, sebentar lagi akan diketahui berapa nilainya. Itu minimal 85. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa, ya berarti nanti mengikuti yang jalur 13% itu. Kemudian ada jalur penugasan, jadi perpindahan orang tua, dan ada jalur disabilitas, itu yang 30% afirmasi SMA. Okay. Kemudian
afirmasi SMK ini juga sama. Jadi yang tidak mampu tadi nanti diurutkan ya sesuai dengan persyaratannya tadi. Kemudian prestasi lomba baik itu akademik maupun non akademik itu ada 5%. Kemudian jalur nilai prestasi akademik SMA ini 25%. Nah, kemudian jalur nilai prestasi akademik SMK 65%. Yang saya katakan tadi ini banyak ya di SMK itu. Nah, untuk yang prestasi akademik dan SMA SMK di sini prioritasnya nanti ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama pastinya adalah nilainya, nilai gabungannya, kemampuan akademiknya. Pasti yang tertinggi sesuai dengan kuota 25% atau 65%. Kalau misalkan nanti ada nilai yang sama, okay, maka yang kedua adalah jaraknya. Kalau jaraknya ternyata sama dari nilai TKA-nya. Kalau yang pertama kan nilai kemampuan akademik gabungan ya Bapak Ibu. Kalau yang di jarak yang sama, maka TKA yang tertinggi siapa? Begitu. Kalau TKA-nya ternyata sama tingginya, ya, ini juga kemungkinan yang langka banget ya. Kalau misalkan ternyata ada, itu kemungkinan ada ya. Itu maka nilai rapotnya. Nanti nilai rapotnya diurut dari yang atas. Begitu. Ada 7 mapel itu. Kemudian kalau ternyata rapotnya juga sama, ya, maka usia masih sama, maka pendaftaran gitu ya. Jadi ini ada banyak tahapnya untuk yang SMA dan SMK. Sampai jalur terakhir Bapak Ibu, ternyata kok belum lolos. Kemungkinan seperti itu ada, ya. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin bisa ambil data dari manapun. Yang di Surabaya ini saja, ya, itu ada sekitar 600.000 siswa SMP yang lulus, baik SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Jadi 600.000 siswa yang lulus. Untuk kuota SMA itu hanya 120-an sekian, 120-an Bapak Ibu. Oke, jadi SMA itu sampai 22 sekolah saja ya Bapak Ibu. Itu 120-an sekian gitu Bapak Ibu. Saya kurang tahu persisnya, 120-an. SMK itu 123-an. Sehingga yang tertampung hanya berapa persen Bapak Ibu? Ya jelas hanya 30%-an ya, kurang ya. Nah, jadi kalau dibagi 33% ya. Karena kan cuma 200 sekian. Yang ini 600. Nah, sehingga kemungkinan lolos itu juga luar biasa Bapak Ibu. Tergantung ya itu tadi, tergantung yang terakhir nasib ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di SMK jurusan juga menentukan ya Bapak Ibu. Katanya ada beberapa alumni kami itu yang ada jurusan-jurusan yang ternyata peluangnya besar. Ada ternyata banyak peminatnya, itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus teliti untuk memilih jurusan. Dan jangan sampai juga putra putrinya hanya sekedar terus pokoknya masuk negeri nih. Akhirnya pas masuk jurusannya itu tidak sama sekali diminati. Itu juga akan mempengaruhi siswa tersebut Bapak Ibu. Jadi ya tadi benar-benar harus semuanya sesuai begitu nih. Nah Bapak Ibu apabila ya belum lulus, ya semoga aja kita semuanya berdoa semuanya. Semoga putra putri kita itu juga masuk di dalam 200 sekian ribu kuota yang ada di PPDB SPM di Jatim. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Semoga aja. Atau mungkin sebagian besar. Ya. Jadi apabila itu masih belum, maka memang dinas itu bekerjasama dengan SMA, SMK swasta juga bisa, terutama yang keluarga tidak mampu itu bisa mengajukan untuk keringanan. Namun itu harus lurus ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pemenuhan kuota. Nah pemenuhan kuota ini syaratnya Bapak Ibu harus mengikuti jalur ketiga dan keempat. Oke. Jadi kalau misalkan di jalur pertama domisili tidak diterima, kemudian nanti aja mengikuti pemenuhan kuota di jalur domisili, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi pemenuhan kuota tahun ini yang berbeda adalah ketika domisili tahap 1 ada
tidak daftar ulang, begitu, ya. Pada waktu yang ditentukan kan ada waktu jamnya, ya. Ternyata tidak daftar ulang, entah karena lupa dan yang lain, itu sudah nggak bisa ditolerir, Bapak Ibu. Berarti ada kuota yang kosong. Jalur kedua juga sama, diterima tapi ternyata tidak dimasukin atau tidak didaftar ulang, maka ada kuota kosong. Kalau nggak ada peminatnya, jelas mungkin nggak mungkin, ya Bapak Ibu. Jadi bisanya itu kalau lupa nggak daftar ulang, atau memang sengaja nggak daftar ulang. Kemudian jalur prestasi nilai SMA juga ternyata ada yang tidak daftar ulang, SMK juga tidak daftar ulang. Maka untuk pemenuhannya itu terakhir Bapak Ibu, semuanya dimasukkan di jalur prestasi nilai. Jadi untuk yang mengikuti pemenuhan kuota itu hanya yang mengikuti, jadi yang bukan hanya yang sudah mengikuti sampai tahap terakhir, begitu. Jadi harus ada pendaftaran menunjukkan bahwa sudah pernah mengikuti jalur prestasi nilai. Kalau tidak mengikuti, maka nama putra putri Bapak Ibu tidak akan masuk di dalam pemenuhan pagu, begitu. Jadi saran kami semuanya diikuti, oke? Nah nanti di mana nanti tempatnya, ya nanti nasibnya putra putri jenengan. Nanti di mana? Jadi itu sudah ditentukan, ya, takdir sudah berkata seperti itu. Tapi manusia itu sudah harus berusaha, kan gitu ya, kita sebagai manusia harus berusaha. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu, tapi monggo Bapak Ibu bisa baca, atau mungkin ada yang sudah membaca namun belum jelas, ya monggo. Kalau mengikuti di sini wilayah rayon berapa? Untuk SMP Negeri 10 ini wilayah rayon selatan Bapak Ibu. Ya. Selatan itu biasanya yang untuk SMA itu SMA 10, 15, 18 sampai 22. Begitu. Tapi bisa mendaftar di perbatasan. Misalkan Bapak Ibu di sini perbatasan dengan barat, SMA 21 kan tidak ada di wilayah selatan, itu masih boleh perbatasan. Bukan yang langsung di tengah itu enggak boleh, harus perbatasan. Okay. Atau di luar kota, ada mungkin beberapa wali kelas yang ditanya oleh wali muridnya, misalkan di daerah Krian, di daerah mana itu, Mengati atau arah-arah yang itu memang perbatasan itu masih boleh, begitu. Asalkan memang wilayahnya itu perbatasan dengan yang di luar kota tadi, begitu. Atau luar provinsi yang pas dekat-dekat dengan Jawa Tengah misalkan. Nah itu diperbolehkan Bapak Ibu. Oke, namun itu ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, ada tanya jawab? Oke, mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Jalur domisili tadi itu katanya kan ada jalur sebaran sama reguler nih. Nah itu kalau nggak diterima di reguler, apa turun dengan sendirinya ke sebaran atau kita daftar lagi ke yang sebaran? Terus yang kedua tadi itu Bu, untuk daftar rayon kita itu apa semuanya tiga-tiganya itu dimasukkan dalam rayon semua atau 2 rayon, 1 di luar rayon? Terima kasih. Jadi di sini pilihan maksimal 3 ya Bapak Ibu. Untuk SMK, untuk SMK domisili maksimal 3. Jadi ini sebarannya ada 19% ini untuk lulusan tahun ini, dan ada 1% untuk lulusan tahun sebelumnya. Itu masih diberi kesempatan. Nah, di sini 15%-nya untuk domisili sebaran. Okay. Sebarannya itu sudah paham ya Bapak Ibu, sebaran itu ya. Kalau domisili yang reguler itu kan dari yang terdekat, nggak tahu itu daerah mana, pokoknya yang terdekat dengan sekolah. Tapi kalau sebaran ini nanti dari kuota di rayon itu, misalkan satu rayon itu ada berapa kelurahan, kemudian di SMA itu ternyata di jalur sebarannya itu ada 15%, misalkan 30 siswa misalkan. 30 siswa, 15% dari pagu yang disediakan. Maka di rayon tempat SMA itu akan menampung 15% itu dari kelurahan yang ada di seluruh rayon
30. Kan 30. Nah, sehingga dapat 1 siswa per kelurahan. Begitu. Jadi 30 orang ini didapat dari mana? Seluruh kelurahan itu akan dapat jatah. Berapa kuotanya yang dibagi dengan itu tadi? Berapa jumlahnya? Nah, kalau kelurahannya 30 ya pas, berarti 1 kelurahan 1 siswa. Nah, ini nanti jaraknya yang diambil, mana yang paling mendekati begitu. Nah, ini sudah masuk ke jalur domisili, pendaftaran jalur domisili. Oke, karena pendaftarannya kan tanggal 11 sampai 12, nggak ada pendaftaran yang lain. Oke, jadi itu sudah masuk. Nah, semoga aja nanti sudah bisa diterima reguler. Kalau reguler nggak terima, nanti sistem itu akan secara otomatis begitu. Oke. Karena di jadwal tadi kan tidak ada jadwal jalur domisili reguler, jadwal jalur domisili sebaran, kan tidak ada ya Bapak Ibu ya. Satu ini domisili SMA atau SMK, jadi itu secara otomatis masuk. Nah, pilihannya nanti sesuai dengan pilihan yang pertama Bapak Ibu sudah masukkan, mana yang pertama, kedua, ketiga, begitu. Kalau SMK itu jurusannya. Jadi kalau misalkan jurusannya itu dalam satu sekolah boleh, luar sekolah boleh, begitu. Jadi misalkan di sini yang paling dekat SMKN 2 atau SMKN 7 atau SMKN 1. Ini satunya duanya di SMKN 1, yang satunya ini jurusannya berbeda, maka boleh. Begitu. Jadi jurusan yang dipakai untuk pilihan 3 itu. Oke. Tapi kalau SMA ya SMA-nya. Begitu. Oke, betul. Sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan khususnya yang jalur domisili. Jalur domisili itu nanti kan panjenengan misalkan sesuai dengan rayonnya ya. Di situ panjenengan daftar jalur domisili, klik di situ ya. Di situ nanti ada pilihan. Pilihan nanti di situ ada yang jalur reguler, nanti ada jalur sebaran. Berarti ada 2 pilihan. Khususnya yang domisili ya, jadi karena apa domisili itu dibagi 2, yaitu reguler yang dekat-dekatan dengan tempat, kemudian yang satunya dekat dengan tempat tapi sesuai dengan kelurahan masing-masing yang sesuai dengan sub rayonnya, sesuai rayonnya. Jadi di situ. Kemudian kalau yang prestasi mungkin ada 3 pilihan. Ya. Kemungkinan yang 2 itu di dalam, yang 1 bisa di luar dari rayon. Jadi di situ. Nanti yang penting tadi panjenengan sudah disampaikan mulai awal, yaitu paling utama itu pengambil PIN. Jangan sampai benar-benar ada 2 tahap. Ambil PIN itu 2 tahap. 1 secara online, yang kedua kemudian nanti secara offline. Berarti ini satu kesatuan yang utuh. Dua-duanya harus dijalani. Nggih, paham nggih? Jalur online kalau nggak bisa, yo bisa ke sekolah terdekat, tapi panjenengan punya berkasnya berupa file. Kemudian didaftarkan secara online kalau nggak bisa. Ya, kalau di rumah kadang-kadang yus kita, anak kita yang itu kadang-kadang yus nggak ya, Bu, Ma, nggak tahu, wis nyebung. Nah, itu panjenengan jangan putus asa. Panjenengan nggak bisa, anaknya nggak bisa, panjenengan wis nggak usah sekolah. Lah bahaya. Nggih. Monggo, panjenengan bisa ke SMP Negeri 10. Tapi tetap panjenengan yang ini diarahkannya, ini caranya begini toh. Nanti jenengan setuju, oke, atau ke sekolah SMA atau SMK terdekat. Itu karena pilihan-pilihan di situ hampir sama dengan SMP. SMP itu nanti juga begitu, ada domisili terdekat, ada domisili
kecamatan yang berbasis kelurahan. Jadi tadi kalau itu 35%, yang 25 atau yang 20 itu yang dekat-dekatan, yang 15% berarti sebaran, itu dibagi. Jadi kalau ada 30 sekolah itu butuh 100, berarti ya 1 butuh 90 juga 1 per kelurahan sebaran. Tetap masih ada ya. Jadi di situ kemarin ada pertanyaan, tahun kemarin ada pertanyaan, ada orang tetangga, umatku lebih dekat dari tahun yang lalu bisa keterima yang kakaknya, kenapa di tahun ini kok nggak keterima? Karena prosentasenya berkurang. Kalau dulu murni dekat-dekatan toh yang 2 tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu sudah menggunakan nilai rapot itu atau dekat secara itu ada sebaran dan reguler. Jadi jangan nanti protes ke sekolah SMA-nya, oh rumah saya lebih dekat dari ini. Kenapa? Kakaknya dulu keterima, sekarang kok gak keterima? Berarti ya dari dulu unit tadi masih ya, tapi berusaha, masih ada kesempatan di SMK. Tuh, ya, jadi jelas di situ. Yang intinya yang penting anak-anak tolong, khususnya ibu-ibu nanti jangan sampai melupakan latihan. Jadi ada latihan pendaftaran mulai tanggal 8 sampai 9 Juni. Itu sebagai kuncinya. Jadi tanggal 8 dan 9 Juni itu nanti itu ada latihan supaya pas waktu pendaftaran wis gak bingung lagi. Ye. Diingatkan putra-putrinya, kadang-kadang anak-anak meremehkan. Panjenengan dengan saya sama. Saya malah 2 SD masuk ke SMP tahun ini, SMP masuk ke SMA tahun ini. Wis, lu kata ibu nih, wis cari ayah-ayah ya. Ayahnya belum tentu kalau nggak baca juknisnya dulu. Ya, ngoten nggih. Matur nuwun, monggo. Bapak Ibu, ini latihannya, jadi tahu dalamnya untuk pendaftaran itu seperti apa ya. Jadi tetap domisili walaupun nanti kita bisa pilih jarak yang terdekat. Ada pilihannya secara sistem itu biasanya diarahkan. Namun kadang-kadang kan saya nggak suka di sini misalnya. Nah itu lebih baik disarankan dari web itu yang terdekat itu yang mana. Namun nanti juga akan di peringkat prioritas ya. Jadi nggak hanya sekedar murni jarak, tapi juga ada nilai. Peringkat prioritas pertama adalah nilainya dulu, begitu. Jadi ini latihannya tanggal 8 dan 9 jam 01 malam dini hari. Juga nggak perlu diikuti yang ini kalau memang nggak ini nih Bapak Ibu, waktunya tidur soalnya. Jadi sampai di hari berikutnya tanggal 9 jam 23.59. Oke, ini biasanya kalau pendaftaran itu berakhir 23.59 seperti latihan Bapak Ibu. Namun untuk pendaftaran asli bukan 23.59 ya Bapak Ibu. Jadi jam 21.00 itu sudah ditutup. Nah ini jangan sampai mendekati akhirnya prode dan itu muter-muter, waktunya tinggal kurang 1 menit sampai lebih 1 menit masih belum bisa masuk. Nah, berarti sudah tidak bisa daftar. Okay? Jadi tolong diperhatikan untuk waktunya, begitu. Okay? Jadi untuk domisili seperti itu Bapak Ibu. Sampai ada lagi Bapak Ibu atau sudah jelas ya? Tinggal diperhatikan bahwa pendaftaran ini memang sangat penting untuk putra putri jenengan karena untuk masa depannya dan pastinya butuh perhatian Bapak Ibu. Jadwal-jadwalnya anak itu kalau sudah mulai kemarin sudah kita liburkan karena memang ini sudah persiapan mau kelulusan. Nanti untuk kelulusannya tanggal 2 Juni Bapak Ibu. 2 Juni 2026 baru siswa itu mendapatkan SKL, surat keterangan lulus. Di syarat pengambilan PIN memang salah satunya adalah harus bisa menunjukkan SKL. Nah, SKL ini baru bisa di-print, bisa diberikan ke Bapak Ibu itu tanggal 2
saja semuanya lulus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang mengambil PIN misalkan online tanggal 28 dan ada jadwal verifikasi secara offline tanggal 29, maka boleh memakai surat keterangan kelas 9. Nah, kalau misalkan itu kan biasanya menurut pengalaman yang paling sangat full sekali itu di awal dan di akhir. Biasanya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mulainya tanggal terakhir Juni misalkan, terakhir, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti di jam kerja pastinya tanggal 2 Juni mengambil PIN-nya verifikasi, nggak apa-apa. Nanti waktunya sampai tanggal 9 untuk online dan verifikasi ke sekolah tanggal 10. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rencana nanti saja SKL keluar tanggal 2, berarti Bapak Ibu tidak perlu meminta surat keterangan kelas 9. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan, ya monggo. Oke. Ini sudah kami infokan ke administrasi untuk bisa menyiapkan. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan waktu tanggal 28 dan 29. Nah, ini kan waktunya sangat Bapak Ibu mepet dan monggo jangan kalau misalkan menggunakan itu monggo, mau mulai tanggal 2 juga monggo, masih ada waktu yang sangat banyak. Mintanya ke administrasi TPU. Jadi kalau misalkan mau menggunakan 28 29. Nanti kalau misalkan Bu ternyata saya tanggal 2, berarti surat ini nggak butuh. Sudah tidak dibutuhkan. Jadi yang jangan pakai hanya SKL gitu. Jadi salah satu apabila belum keluar maka SKL. Kalau kan awal ijazah kan kalau misalkan belum ada SKL. Kalau SKL belum ada baru surat keterangan kelas 9. Begitu Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu sudah jelas alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, perhatiannya untuk masa depan putra putri jenengan. Semoga semua alur yang sudah dijelaskan tadi dilampaui semua dengan lancar dan semoga dalam beberapa tahap itu bisa diterima Bapak Ibu. Semoga semuanya sukses putra putrinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, terima kasih Ibu Sri Wahyuni yang sudah memaparkan sosialisasi SBMD. Saya kira sudah sangat jelas, namun barangkali di lain waktu masih ada yang terselip lupa, nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Oke, seperti itu. Dan Pak Wahyu tadi banyak jalur yang harus dilewati ya Pak Wahyu ya. Yang paling penting ada jalur lagi. Jalur apa itu Pak? Jalur langit. Oke, jangan lupa berdoa ya Bapak Jalur Ibu. langit itu paling sulit. Harapannya tuh waduh beda ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan. Acara yang ketiga yakni pelepasan atribut siswa-siswi kelas 9. Kepada Ananda perwakilan dari kelas 9A sampai 9T untuk segera memposisikan diri. Oke, boleh disiapkan barangkali ada putra-putrinya yang ada di sini atau seperti apa buat status biasanya menghadiri ya apa boleh disiapkan gadgetnya. Oke. Pada pelepasan atribut kali ini kelas 9A diwakili oleh Ananda Arista Pradana Noya dan Ananda Kirani Melodi Al-Ayyubi. Kelas 9B Ananda Kunsi Al-Mazakirah dan Muhammad Faid Fairuz Muhtar. 9C ada Ananda Muhammad Sultan Faruk Mumtazah Ahsan dan juga Ananda Alwira Nesa Putri Pujiarto. 9D Delta dari Ananda Daniel Farhan Christopher Ujung dan juga Ananda Rachel Dorothy Thomasla. Dilanjutkan untuk 9E Ananda
bin Zaidah dan Ananda Xavier Alfariski. Kelas 9F oleh Ananda Yasmin Nasfi Mutmainnah dan Evangelo Aryan Adi Putra. 9 Garuda ada Agresia Ramadhani dan juga Ananda Anugrah Peti Raharjo. Dan terakhir dari 9T ada Ananda Elisa Samis Ramida dan juga Ananda Gilang Tri Gunawan. Boleh Bapak Ibu berkenan untuk memberikan tepuk tangannya untuk Ananda kita. Ini juga mewakili putra putri Bapak Ibu yang mungkin sekarang tidak hadir ya Bapak Ibu. Ini yang paling tidak terlihat. Dokumentasi dulu gitu Pak. Dokumentasi terlebih Pak, dahulu. dokumentasi dulu Bapak. Ini kita bagi oleh Bapak SMB Negeri 10 Surabaya. Pak Agung. Boleh berkenan berpindah. Monggo Pak Agung. Oke. Sesi dokumen selanjutnya sahabat yang putri bisa maju ke depan. Berpindah Ke tempat depan. untuk yang siswa putri. Maka Bapak Puan yang ada di sini untuk bisa mendampingi. Demikian adalah pelepasan atribut sudah beserta dokumentasinya. Akan dilanjutkan apa? Oke, akan dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 10 Surabaya sekaligus untuk penyerahan siswa kelas 9 kepada Bapak Ibu Wali Murid. Kepada beliau yang terhormat Bapak Rumadi SPD disilakan.
gak semangat gara-gara mic-nya mati, drop out. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Negeri 10, yang saya hormati Bapak Ibu khususnya wali murid dari kelas 9 A, B, C, D, E, F, G, dan T, 8 kelas yang berbahagia. Dan tidak lupa pada anak-anakku perwakilan dari kelas 9 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat khususnya untuk kita, umumnya untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, mungkin ini sudah tadi disampaikan pertemuan yang terakhir. Panjenengan mungkin ketemu dengan saya 3 kali kalau tidak salah. Saya sangat bangga dengan kelas 9 ini. Kenapa? Karena saya mengawal mulai awal tahun ajaran baru. Mulai kelas 7, kelas 9 hingga kelas 8 hingga kelas 9 ini saya yang mengawal. Karena saya masuknya di SMP Negeri 10 itu bulannya Maret 2023. Anak-anak masuk di SMP Negeri 10 masuk di tahun 2023 di bulan Juli. Berarti saya mengawal mulai awal. Saya sangat bangga sekali. Banyak bibit-bibit unggul dari SMP Negeri 10 keluaran di tahun ini. Kenapa? Bisa membanggakan SMP Negeri 10 baik di kota maupun di yang lainnya. Kenapa? Karena pengurus OSIS-nya di angkatan panjenengan ini, putra putri panjenengan waktu di kelas 8, pengurus OSIS SMP Negeri 10 juga jadi pengurus OSIS Kota Surabaya. Sulit jadi pengurus OSIS Kota Surabaya itu karena dites dari seluruh SMP baik negeri maupun swasta. Pengurus-pengurus OSIS ini dites, jadi ketuanya dites, jadikan satu siapa yang itu nanti yang mewakili se-Surabaya. Alhamdulillah waktu itu kelas 8-nya SMP Negeri 10. Nah, setelah itu anak tersebut dikirim ke Jepang. Loh, alhamdulillah ada pertukaran pelajar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang orang tuanya mendukung, alhamdulillah bisa mengikut sertakan ke sana. Ya mungkin ada sedikit biaya makan atau minum mungkin ditanggung oleh orang tua itu. Dan tidak lupa juga SMP Negeri 10 tadi malam syukuran pusat, yaitu Hari Pendidikan Nasional. SMP Negeri 10 gurunya dapat penghargaan. Jangan dilihat SMP Negeri 10 itu kecil. Bahkan juga Dinas Pendidikan Kota Surabaya, khususnya wali kota yang bawahannya Dinas Pendidikan, masalah SPMD baik negeri swasta itu juga dapat penghargaan. Bisa dilihat mungkin videonya tadi malam ini orangnya masih belum keluar, mungkin masih di hotel karena tadi malam syukurannya, kemudian ke hotel, nanti jam 2 baru naik pesawat ke Surabaya Pak Widodonya. Mudah-mudahan bisa diputar ini. Hanya gak lama kok, 3 menit, kami ambil sedikit itu, khususnya bisa Bu. Nah, wes muter aja. Nah ini Pak Madi Dewi ada no? Ya, wes internetnya. Jadi alhamdulillah tadi malam mulai jam 7 malam
syukurannya langsung diserahkan oleh Menteri Pak Mukti penghargaannya. Alhamdulillah, dan kebanggaan itu saya juga berterima kasih ada sebagian dari siswa kita yang sudah, walaupun itu SPMB dimulai tanggal itu, ada yang sudah diterima di SMA negeri, ada sekitar 3 siswa, yaitu yang pertama alhamdulillah diterima di SMA negeri 2 Taruna Bojonegoro, atas nama Arista. Arista, nah ini anaknya. Alhamdulillah, ini anaknya komite kita. Mana ada bapaknya? Oh, ibunya yang hadir. Alhamdulillah, ibunya guru SMP Negeri 10. Tapi ini pendaftarannya tidak melalui, katanya pembawa acara tadi, melalui jalur langit, tidak. Benar-benar murni daftar. Pertama daftar yang ada di Malang, kemudian ada 3 kali yang Taruna itu. Memang dia bawaannya kayak angkatan ini. Ya. Karena apa? Sudah digembleng di SMP Negeri 10 mulai kelas 7 sampai kelas 9, yaitu ikut ekstra Paskibra. Jadi awalnya benar-benar ya Allah, makanya cocok dengan jurusannya. Kemudian ada anak lagi yang keterima di SMA Negeri Olahraga, ada 2 ya. Yang pertama jurusannya apa, keahliannya bidangnya itu judo. Ya saya tarung aja, tapi alhamdulillah di SMP Negeri 10 tidak pernah tarung, benar-benar dimanfaatkan di gelagat. Akhirnya bisa diterima di SMA Negeri Olahraga Sidoarjo, yaitu atas nama Farul. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang satu itu wadai senengane bola voli pantai, juga sama diterima di SMA Negeri Olahraga, ada di sini nggak ada, tapi dia punya keahlian voli pantai. Alhamdulillah, dengan itu jurusan yang khusus itu biasanya kalau nanti dari 2 anak ini lulus kuliah di UNESA, ambil kepelatihan, itu gampang lolos, karena punya keahlian. Ya, di situ alhamdulillah. Jadi kebanggaan ini loh, saya dengan anak-anak ini. Makanya saya tidak akan melepas pada anak-anak ini. Kenapa? Tidak ada pelepasan siswa, yang ada menyerahkan ke panjenengan. Kalau sudah saya lepaskan, saya yakin saya tidak akan berhubungan dengan anak-anak ini, dan saya yakin anak-anak ini tidak akan berhubungan dengan SMP Negeri 10 itu kalau dilepas. Karena kalian itu baik nanti di SMA, kalau sudah kelas 9 butuh ijazah legalisir, butuh ke SMP Negeri 10. Kalau saya lepas, mau tak lepas kok jalur bantuan. Makanya saya nggak mau dilepas. Karena apa? Merupakan alumni nanti SMP Negeri 10. Oleh karena itu kalian ini jangan protes ke saya, ke wali kelasnya, Pak gak dilepas, ya, gak meriah, gak menyenangkan. Ini sudah menyenangkan. Kalian tetap berhubungan dengan SMP Negeri 10 itu yang ini harus menyenangkan. Selalu ada tahu kabar SMP Negeri 10. Alhamdulillah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu sekarang yang terbaru, Bu Febri, itu alumni dari SMP Negeri 10. Ini calon-calon, dan yang ada di rumah itu calon-calon semuanya. Jadi mohon harapan dari saya, jadi jangan berkecil hati, tidak dilepas, karena nggak ada pelepasan, nggak ada wisuda, apalagi Surabaya, wis bener-bener zero. Ya.
wes itu. Jadi yang penting kami serahkan, nantinya kalian benar-benar apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni selaku kurikulum tadi benar-benar didalami. Ya, saya yakin kalian kalau mau membuka, mempelajari dan tanggal 8, 9 itu mau latihan, saya yakin nggak akan sulit untuk pas waktu pendaftaran tanggal 11. Mulai 11 itu. Karena mulai tanggal 11 itu yang jalurnya domisili. Kalau jalur prestasi bisa karepe milih di mana saja bisa. Ya, tapi ada pilihan tadi. Yang satu di mana, yang dua di mana. Ada aturan-aturannya, bebas tapi ada sedikit aturan, tetap kemana bisa. Ya, tapi sesuaikan, jangan tergesa-gesa. Lihat di perankingan. Mulai nanti nilainya TK-nya bagus, rapotnya bagus, 60% dan 40% di total bagus, wis masuk aja, seperti lolos. Nah, kalau sudah daftar nggak bisa daftar lagi. Ya, khususnya yang jalur tahap yang ketiga. Ya, jadi tahap ketiga benar-benar lihat rankingnya. Kalau cepat-cepatan tadi, yaitu domisili. Ya, domisili. Saya yakin nanti tapi yang sudah saya sampaikan domisili tadi nanti mungkin ada pilihan yang reguler dan yang kawasan. Seperti yang di SMP juga begitu. SMP itu misalkan di SMP Negeri 10 kalau panjenengan punya putra-putri yang lulus SD mau daftar di SMP Negeri 10 itu nanti kalau domisili itu berarti nanti langsung pilihannya. Ya, pilihan itu yang terdekat yang mana, dengan rumahnya mana pilih yang 1, kemudian pilihan 2 itu jalur domisili 2, ada domisili 1, domisili 2. Kalau nilai bisa RP ya di mana, yang penting itu ambil tadi hanya waktunya sedikit loh, pendaftaran 2 hari ya, hanya 2 hari. Benar-benar kontrol benar putra putrinya. Kadang-kadang saya juga bingung karena saya juga mau ke SMA. Yang penting tak terlalu jauh, sing SMA 5, SMA 2 sing untuk mampu duwe sing mungkin bisa Jarul Langit, tapi sulit sekarang. Kenapa? Karena Dapodik itu sudah dibatasi. Kalau pagunya 34 nggak bisa di kelas itu 35, harus isinya 34. Kalau 2 tahun yang lalu masih bisa. Uji selipno nanti didaftarkan Dapodik bisa. Jalur Langit itu biasanya. Jalur Langit. Kalau tahun kemarin sampai sekarang itu sudah benar-benar dikontrol, bukan dinas provinsinya, bukan dinas kotanya saja, pusat juga mengontrol. Kenapa? Awal itu sudah ditentukan pagunya, berapa per kelasnya, sudah ditanyakan. SMP Negeri 10 tahun ini menerima 9. Isi tiap kelasnya berapa? 32. Ya sudah itu. Yang lebih, kalau kurang tak apa-apa. Lebih nggak bisa. Kalau kurang ya alhamdulillah nggak masalah kalau menteri. Uang guru-guru ini bayari pemerintah. Tangwatan gitu. Gak bingung. Kalau yang swasta, ada murid, tapi tetap nggak bisa kalau menerimanya 4 kelas, terus pagunya per kelasnya 32, jadi 5 kelas nggak bisa. Harus mengusulkan ke Pak Menteri. Mutak-mutak lagi, ya kesulitan lagi, nggak bisa karena sudah ditetapkan pagu. Makanya untuk Jalur Langit sekarang itu sangat susah. Ya apalagi ke SMA, wong saya ini anak guru, yo nggak bisa wis nanti kalau nggak bisa di negeri ya di luar negeri, ya kan, sama saja. Ya, yang penting nanti dernya itu waktu kuliah. Ya. Waktu kuliah itu nanti ada jalur SMBT ya. Apa itu yang penting daftar apa Bu?
SNBP itu jalur prestasi diambil 40% per sekolah, ya, per sekolah. Kalau panjenengan putra putrinya masuk SMA 5, dukono arek pinter-pinter, masuk nggak di jalur itu kadang-kadang anaknya pas-pasan karena duitnya akeh. Ayo, kesempatan yang pertama nggak bisa. Kalau mungkin sekolahan yang SMA 21 anak saya mungkin bisa di atas, bisa masuk 40% inggibel ya. Apa? Ya situ mau bahasa Inggris kesulitan. Karena saya ini orang matematika, wis ngomong bahasa Inggris kesulitan. Ijazah saya dulu nilai bahasa Inggris berapa? 5. Bener itu. Loh kok bisa jadi kepala sekolah? Ya iso loh, kemampuannya kan manajerial, bisa ngatur. Ya bahasa Inggris kan gak apa-apa mau karena luar negeri. Iya, keahlian. Tadi 2 anak sudah masuk, 3 anak termasuk ke taruna itu juga kemampuan fisik di taruna. Olahraga juga butuh fisik. Benar-benar ayo terapkan di gelanggang, jangan di lapangan yang itu diterapkan di lapangan. Iso duduk, sebenarnya tawuran toh di lapangan ya bahaya. Lebih baik langsung ke gelanggang, ke kompetisi. Itu alhamdulillah berhasil. Kadang-kadang anak-anak itu seusia SMP, tapi alhamdulillah kalau sudah ini sudah dilalui, nanti bisa berpikir putra putri panjenengan. Untuk itu kebanggaan kami terhadap putra putrinya, alhamdulillah Pak. Mungkin ada 1-2 yang kurang, itu tetap kami di sekolah sebagai orang tuanya membimbing bagaimanapun itu anak kami di sekolah. Ya, saya yakin nanti walaupun senakal-nakal apapun, tetap saya yakin sing penting gelem sekolah, gelem melo ujian, gelem ikut ulangan nilai semester 1 sampai 6 terpenuhi, kemudian ujian sekolah terpenuhi, saya yakin lulus 100%. Ini dan tanggal 2 jangan sampai coret-coret. Kemarin kesempatan pengennya dilepas, saya nggak mau karena sudah ada informasi Bu, Pak Senin kemarin mau dilepas, pelepasan us elek-elekan naik dilepas bariskan usono sing gawe mercon. Ya Allah, arek-arek itu rek duwe kalian gawe mercon saking ngebom sekolahan lah. Wang nyiapno sepidol gawe ngorek-ngorek baju. Ya Allah, baju sih bagus-bagus, tinggal ditempeli dengan baju yang bandnya SMA. Saya yakin bisa buat gantinya jika di SMA-nya diwajibkan membeli baju. Tapi sekarang di SMA nggak ada begitu. Pokoknya negeri, ya negeri itu bebas. Kalau beli, ya monggo panjenengan beli di mana saja, monggo, kecuali olahraga dan batik. Itu negeri. Kalau luar negeri ya semuanya harus beli buku, ya harus beli, ulangan semester harus bayar ya, karena sekolahnya luar negeri. Untuk itu mudah-mudahan anak-anak semuanya keinginannya bisa terkabul. Selain dari yang 4 ini tadi, yang lain, yang 4 ini sudah terkabul keinginannya, pilihannya sudah terpenuhi, masuk ke SMA negeri. Mungkin ono biaya titik-titik, mungkin ya itu wajar ya, karena biaya ada di sekolah itu ada biaya personal. Dengan biaya personal itu ya nggak bisa diukur dalam bantuan sekolah. Misalkan ada ekstra terus mengadakan lomba di mana sekolahan menyediakan transportasinya, bemonya dari sekolahan. Makanya yo makanya dhewe masuk sekolah sing kono kan nggak bisa dianggarkan. Itu namanya biaya personal. Jangan sampai panjenengan nanti di SMA protesnya pakai yusiku kebijakan SMA masing-masing. Alhamdulillah di SMP negeri 10 wis
Wong kadang-kadang KTS yo wali kelas yang narik 35 satu untuk masuknya ke kebun binatang itu nggak bisa dihandle di sekolah, 15.000 masuknya. Kemudian biaya makan itu 20 untuk anak-anak. Ngono wali kelas itu sambati. Saya sudah dirapatkan untuk biaya makan itu 20. Nanti kalau beli ketaki ketok 15.000, minumnya 5.000 kan pas 20. Mari ngono ketuai KTS. Pak, anak-anak nggak mampu, hanya mampunya 30.000. Yo gak apa-apa tuh kono ketakinya sih 10.000-an. Enak kan di SMP Negeri 10. Kemarin kelas 8 di kebun binatang. Ya, jadi alhamdulillah. Nggih, panjenengan saya tarik enggak ini hari terakhir ini? Saya tarik. Udah, untuk apa ditarik? Untuk biaya nanti melanjutkan ke SMA-nya. Ya, sama panjenengan dengan saya. Saya 2 anak. Ya, jadi apa yang sudah kami bina selama 3 tahun ini mungkin ada kurangnya. Kami sebagai manusia, Bapak Ibu guru sebagai manusia, ya mohon maaf Pak. Tapi saya serahkan utuh semuanya. Kalau di sekolah utuh semuanya, entah nanti di rumah. Karena ada siswa yang nggak utuh, asalnya dari rumah, tapi yang menyelesaikan sekolah. Wis itu kewajiban. Ada permasalahan di rumah, hari Sabtu, hari Minggu, libur, permasalahannya di rumah. Itu di rumah. Sekolahan itu dimarahin dinas karena ketahuan. Karena apa? Semuanya sekarang itu menyatu antara UPTD yang ada, kelurahan, KSH, semuanya itu berhubungan dinas langsung ke sekolahan. Kami ada kalau masalah berat pasti kerjasama dengan DP3A, PKB. Gak masalah untuk memecahkan permasalahan supaya permasalahan itu selesai. Nanti kalau di SMA ada permasalahan, buka saja, jangan sampai menutupi. Kalau panjenengan menutupi, saya yakin anak itu gak akan ada perubahan. Saya percaya yang diundang di sini sudah bagus-bagus ini, karena pilihan dari wali kelas ini. Mungkin ada 1-2. Karena apa? 1-2 itu kemarin habis ujian langsung dong hilang, wis gak mau main. Sing penting ujian wis mari selesai. Ya, tapi saya selaku itu yang penting itu proses sudah itu dijalani pasti akan lulus, mudah-mudahan dia nanti melanjutkan. Wong yang untuk verifikasi ada 1 yang belum menjalani untuk ngecek verifikasinya. Apa mana nanti ambil video gak bisa, daftar negeri gak bisa, tapi bisanya di swasta. Mudah-mudahan yang 1 ini, yang satunya alhamdulillah sudah diurus ke dinas. Tapi bukan dinas pendidikan kota, dinas provinsinya, tapi di sebelahnya. Alhamdulillah sudah diworo-woro wali kelas sampai bingung sampai itu. Pas wali kelasnya anaknya sakit di rumah sakit, sampai di WA malam-malam kurang 15 menit ya wis gak dijawab. Akhirnya tetap habis waktunya, bingung ke sekolahan, belum bisa verifikasi. Bagaimana Bu? Monggo ke dinas provinsi. Alhamdulillah sekarang bisa. Mudah-mudahan itu sebagai acuan. Kalau meremehkan sesuatu, saya yakin nanti yang repot dia sendiri. Sekolah pun juga repot sebenarnya, tapi wis kewajiban sekolah untuk mengantar. Putra putri panjenengan, terima kasih yang sudah 3 tahun ini panjenengan menitipkan ke kami. Saya serahkan, saya yakin nggak utuh, sudah berubah. Dulu masih umbel-umbelen, ya. Tapi ada perubahan yang bagus. Saya dulu pernah awal itu sama namanya Kirani dulu ini kelas 7 kok nggak jilbab itu nggak mau, nggak percaya, nggak apa-apa. Kelas 7 sampai orang tuanya saya nggak apa-apa. Memang
kami tidak melarang, hanya menganjurkan. Alhamdulillah, kalau dia sudah terbuka hatinya, alhamdulillah, kelas 8. Ya Allah, tambah cantik iki sapa rek. Kirani panggil saya. Memang gak jilbaban cantik, tambah jilbaban tambah alhamdulillah. Berarti perubahan sangat bagus. Mudah-mudahan semuanya itu membawa dampak. Dan bagi anak-anak yang yang satu tadi belum, mudah-mudahan nanti bisa terbuka hatinya pas masuk di SMA baik negeri maupun swasta, bisa terbuka hatinya, bisa seperti itu supaya nanti membawa nama alma mater SMP Negeri 10. Makanya tidak saya lepas di SMA pun kalian itu nanti membawa nama alma mater SMP Negeri 10. Loh, cek pinter deh, dulu lulusan mana? SMP 10. Kenapa? Karena ada SMA 14 itu di sebelah selatan sana, 11. Saya kepala sekolahnya ngomong, pokoknya kelpon SMA SMP iki di sebelahnya, dekatnya. Wis mateng karena domisili, wis pokoknya ono permasalahan dari lulusan situ. Nah, itu kan menjelekkan nama sekolahan. Mudah-mudahan alumni SMP 10 yang sudah kami serahkan ke panjenengan, mudah-mudahan anak-anak pun bisa menjaga alma mater SMP Negeri 10. Tetap bisa pesen gitu, putra putrinya tetap, makanya tidak saya lepas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya selaku manusia biasa dan Bapak Ibu guru khususnya yang mengajar anak-anak mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada hal yang sedikit mungkin mengganggu, saya selaku kepala sekolah mewakilinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diterima nggih Bu? Panjenengan juga begitu, anak-anak juga begitu. Kami selalu di sekolah sebagai orang tua memarahi karena sayangnya, bukan karena bencinya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Bapak Romadi atas sambutannya. Klarifikasi saja untuk jalur langitnya tadi, semuanya lewat jalur langit. Karena jalur langit itu kita memohon doa. Apalagi doa ibu-ibu terutama yang akan menembus langit ke-7 insya Allah. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Akan dilanjutkan adalah sambutan dari perwakilan wali kelas 9 yang akan disampaikan langsung dari Bapak Habib. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Romadi SPD selaku Kepala SMP Negeri 10 Surabaya, Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu wali kelas, ibu-ibu wali kelas, karena saya bapak sendiri, jadi gandeng sendiri, yang sangat hebat luar biasa, serta Bapak Ibu wali siswa, wali murid yang berbahagia, dan tak lupa anak-anakku yang mewakili kelas 9 yang sangat saya banggakan. Pertama, alhamdulillah bersyukur kehadiran Rabbi, kita hari ini dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah. Amin. Saya kayaknya sudah bingung, sudah diborong sama Bapak Kepala Sekolah. Intinya saya diberi amanah untuk
memberikan kesan dan pesan. Kesan saya ya bangga, bahagia sekali bisa membersamai belajar anak-anak di kelas 9 meskipun tidak utuh 1 tahun ya. Tapi saya sangat bangga, senang sekali meskipun dengan karakter yang berbeda-beda. Di kelas itu kalau pelajarannya katakan 60 menit, 50 menit ngobrol, 10 menit belajar. Ya, unik. Tapi dari itu semua kebanggaan saya adalah saya yakin kelas 9 yang sekarang ini adalah calon orang-orang sukses. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya yakin. Maka pesan saya ada 3. Nah ini kesan sudah, sekarang pesan. 1 adalah faktor kepintaran. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin anak-anak kita sukses berhasil, 1 harus pintar. Syaratnya 1 belajar. Sudah tidak bisa. Kalau dalam Islam ilmu laduni tidak ada sudah. Sekarang harus belajar. 2, ini faktor relasi, koneksi atau pergaulan. Kadang-kala mohon maaf, mungkin ngapunten tidak terlalu pintar karena pergaulannya baik, itu akan menjadi baik. Ini saya sering contohkan ke anak-anak. Nah, seandainya kamu tidak mandi pun masuk di toko minyak wangi, saya yakin baunya wangi. Kalian mandi sehari habis sabun 1 dus, masuk di toilet pasar, baunya kayak gimana? Artinya apa? Pergaulan mohon diperhatikan. Yang ketiga adalah faktor X. Nah, ini yang saya sebut dengan jalur langit. Faktor doa. Nyun sewu, kadang-kadang pinter ya oke lah, biasa. Pergaulan juga tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Tapi karena faktor doa atau keberuntungan, bahasa orang Jawa bejo. Nah ini didapat dari mana? Dari doa. Doa panjenengan seorang orang tua itu tidak akan tertolak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama wali kelas 9 sebetulnya mau menyampaikan, cuman karena terbatasnya waktu sehingga diwakilkan ke saya, dan saya terima kasih banyak atas segala partisipasi, kerjasama, komunikasi dengan panjenengan. Tanpa komunikasi dengan panjenengan, kerjasama, maka program-program sekolah tidak akan terlaksana dengan baik. Dan mohon maaf sekali apabila kami wali kelas 9 ada kesalahan. Tentu itu semua adalah demi kebaikan anak-anak. Mudah-mudahan untuk semua Bapak Ibu dan apa yang kita cita-citakan bersama bisa terkabul. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Ustadz Habib. Acara selanjutnya